Saudaraku di dalam Tuhan, puji syukur kehadirat Tuhan Allah yang masih tetap dan menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana adanya kita saat ini, menikmati kembali hari yang baru di hidup ini. Tuhan memberi berkat-Nya, baik jasmani maupun rohani yang sungguh luar biasa bagi kita semua, yang tentu tidak kita dapatkan di tempat lain, tapi semata-mata hanya oleh anugerah-Nya. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mensyukuri dan menghargainya dengan terus menjalani hidup ini berdasar dan seturut kehendak Tuhan, setia dan taat kepadanya. Mari kita sediakan waktu sejenak, baca renungkan firman Tuhan dan berdoa kepadanya. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa di surga, terpujilah akan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini Tuhan sediakan kembali bagi kami untuk mengikuti renungan harian keluarga melalui YouTube kami Bukit Muria Rike. Biar Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga hati dan pikiran kami diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Sehingga iman kami disegarkan, iman kami diteguhkan. Untuk kami pakai itu menjalani hari-hari hidup ini. Berkati kami Tuhan, layakkan kami di hadapan hadirat-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 7 dan ayat 8. Matius pasal 2 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudaraku dalam Tuhan, dari bacaan kita menghantar kita untuk merenungkan tema patuh pada kedaulatan Allah. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mengisahkan tentang perjumpaan para Majus dengan Raja Herodes. Herodes adalah raja yang begitu haus akan kekuasaan, sehingga dia begitu khawatir, bahkan takut akan kehilangan jabatan, kekuasaan dan kedudukannya sebagai raja. Oleh karena itu dia menggunakan segala cara untuk mengokohkan kekuasaannya sebagai raja. Bahkan orang-orang dekatnya sekalipun dicurigai menjadi saingannya, seperti salah satu istrinya, salah satu anaknya, dan salah satu mertuanya sekalipun dipenjarakan, bahkan akhirnya dibunuh karena dianggap mengancam kedudukannya sebagai raja. Ketika dia mendengar dari para Majus bahwa ada raja yang baru dilahirkan, maka sangat marahlah Herodes dan merencanakan untuk membunuh raja yang baru dilahirkan itu menurut para Majus. Nah, Herodes yang dipenuhi dengan kekhawatiran bahkan ketakutan akan kehilangan kedudukannya, dia merancang sebuah kebohongan kepada para Majus yang datang itu. Dia menyuruh mereka pergi ke Betlehem untuk menyelidiki dengan seksama tentang Yesus dan kembali memberitahukan kepadanya. Nah, saudara-saudara, perintah ini kelihatannya sangat baik karena ada keinginan dirinya untuk menyembah Yesus, menyembah sang raja yang dilahirkan itu. Padahal di balik perintah itu terkandung maksud yang jahat untuk membunuh orang yang menjadi saingannya. Akhirnya Allah menyatakan kuasanya dengan menggagalkan niat jahat Herodes melalui para Majus yang akhirnya tidak kembali menemui Herodes.
Tetapi Herodes tidak hilang akal. Maka dikeluarkanlah perintah untuk membunuh semua anak kecil yang ada di kota Bethlehem di bawah umur 2 tahun. Saudaraku yang kekasih, itulah Herodes yang kejam, yang takut disaingi, yang selalu khawatir akan kehilangan kekuasaannya. Tetapi dia tidak mampu menandingi atau melawan kuasa Allah, sehingga niatnya untuk membunuh bayi Yesus digagalkan oleh Tuhan Allah. Bahwa Tuhan sama sekali tidak menghendaki umatnya merancang ataupun melakukan hal-hal yang buruk bagi sesama. Apalagi rancangan Herodes adalah rancangan yang ingin melawan kehendak Tuhan Allah, yang mau menyelamatkan manusia melalui kehadiran Yesus di dunia ini. Tuhan adalah Allah yang berdaulat dengan kuasa dan kehendaknya, tanpa ada yang dapat melawan atau menolak kehendaknya. Manusia, siapapun dia, meski punya kekuasaan, jabatan, harta yang berlimpah, pengetahuan yang tinggi, dan pemuka agama sekalipun, tidak punya kuasa untuk melawan Allah. Kita hanya dapat tunduk dan pasrah penuh pada kehendak Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, melalui perenungan kita di saat ini, kita belajar bahwa dalam hidup ini ada Tuhan yang berkuasa dan berkehendak, dan ada Tuhan yang bertindak. Dalam hidup ini kita memiliki banyak rencana, keinginan, dan harapan tentu saja. Kita bisa mewujudkan rencana dan harapan keinginan itu dengan mengandalkan faktor-faktor pendukung yang kita miliki. Misalnya jabatan, kedudukan, harta, koneksi, pengetahuan, dan kekuatan-kekuatan lainnya. Tetapi semua faktor-faktor pendukung itu bukanlah menjadi jaminan yang mutlak untuk kita menggapai keinginan kita. Sebab masih ada faktor yang lebih utama lagi, yaitu faktor kemahakuasaan Tuhan. Faktor pengasihan Tuhan yang paling menentukan. Jangan kita lupa bahwa meski manusia bisa membuat rencana, tetapi Allah jugalah yang menentukan. Oleh sebab itu, andalkan selalu kuasa Allah dalam hidup ini. Utamakanlah selalu kehendak Allah di hidup ini. Patuhlah dan pada kedaulatan Allah di hidup ini. Maka niscaya harapan kita akan menjadi sebuah kepastian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan melalui perenungan di hari ini, renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Kami percaya kami beroleh berkat daripadanya. Biar firman-Mu yang terus memperlengkapi kami, karena sesungguhnya dalam hidup ini kami senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan, hanya mengutamakan Engkau Tuhan, untuk kami boleh menggapai hari depan kami. Karena begitu banyak harapan-harapan kami di masa depan ini Tuhan. Tolonglah kami, kuatkan, sehatkan kami, berkati kami dengan semangat, sukacita untuk menjalani hidup ini dalam kerja, pelayanan, dalam segala usaha, mata pencarian, pendidikan yang kami tekuni. Pribadi, keluarga kami masing-masing Tuhan berkati, gereja kami, bangsa kami Tuhan berkati. Terlebih ya Tuhan, ketika kami masih saja ada dalam pergumulan dunia ini melalui COVID-19. Lindungi kami Tuhan, jauhkan dari virus corona, jauhkan dari berbagai sakit dan bencana. Tapi biar kiranya kami boleh menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh syukur, sukacita, di dalam berkat Tuhan melalui kesehatan dan kekuatan. Panjang umur selalu Tuhan karuniakan bagi kami. Sembuhkan kiranya mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, dan senantiasa berkati kami Tuhan, di dalam kami menjalani hari-hari hidup ini. Terpuji nama-Mu ya Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga di hari ini. Jalani hidup dengan bersyukur kepada Tuhan. Rencanakan dan lakukanlah yang baik di hidup ini. Sediakanlah waktu untuk terus berdoa, beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa terus ikuti renungan harian keluarga
melalui YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Mohon di like dan di subscribe. Semoga Tuhan memberkati kita. Shalom, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.